Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhu wal faragh." Nikmatani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima kathirun, kebanyakan manusia tertipu atau kebanyakan manusia melupakan terhadap dua kenikmatan itu. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan, dan yang kedua wal faraghu, waktu luang. Pemirsa, hidup sehat itu wajib. Menjaga kesehatan itu wajib. Maka orang yang sengaja melakukan sesuatu untuk mengganggu kesehatannya, maka dosa. Misalnya minum minuman keras yang bisa mengganggu kesehatan, dosa. Selain minumannya memang dilarang oleh Allah, efek dari minum itu sendiri akan mengganggu kesehatan. Atau dia sengaja merusak tubuhnya, mengiris tubuhnya dengan pisau misalnya, atau melakukan sesuatu yang bisa mengganggu terhadap kesehatan dirinya, maka dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap manusia itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bertanggung jawab terhadap hidupnya dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah wasihhataka qabla sakomika. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Maka orang menjaga kesehatan agar tidak jatuh sakit itu wajib hukumnya. Maka orang yang sengaja tidak menjaga kesehatannya agar dia sakit atau melalaikan kesehatannya sehingga dia sakit, maka hukumnya dosa. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesehatan adalah kewajiban kita bersama. Sebab dengan fisik yang sehat, maka insya Allah jiwa kita juga akan sehat. Saya sangat berterima kasih karena saya dikirim oleh sahabat saya tentang pentingnya kesehatan ginjal. Saya ulangi, tentang pentingnya kesehatan ginjal. Mari kita ikuti video yang sangat menarik tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Mungkin jarang kamu sadari keberadaanku. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kaca. Tapi tugasku besar, menjaga tubuhmu tetap bersih, sehat, dan seimbang. Setiap hari tanpa lelah, aku menyaring sekitar 200 liter darahmu, membersihkan racun, kelebihan cairan, dan limbah yang terkumpul dari makanan dan minuman yang kamu konsumsi. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur. Aku selalu setia tanpa meminta istirahat atau imbalan. Namun akhir-akhir ini aku mulai merasa bebanku terlalu berat. Setiap kali kamu mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, gula darahmu melonjak, atau kamu mengkonsumsi obat-obatan sembarangan, rasanya tuh seperti menahan badai yang tak pernah reda. Awalnya sih hanya ada rasa lelah ringan, namun lama-kelamaan rasa itu semakin menyakitkan, seperti saringan yang mulai rusak, retak demi
mulai retak. Aku bertahan mengirimkan sinyal-sinyal kecil seperti rasa lemas, bengkak di kaki dan tangan, mual, nafas yang sesak. Semua itu adalah jeritanku, isyarat bahwa aku butuh pertolonganmu. Namun seringkali kamu mengabaikan jeritanku itu hingga akhirnya terlambat. Saat kamu akhirnya menyadari keberadaanku, kerusakanku sudah terlalu parah. Racun mulai menumpuk dalam darahmu. Cairan yang seharusnya kubuang mengalir ke organ-organ lain, membuat jantungmu lelah, paru-parumu terbebani, dan tubuhmu lemah. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah cuci darah, mesin dialisis yang menggantikan sebagian kecil pekerjaanku. Namun, tahukah kamu, cuci darah bukanlah solusi yang mengembalikan fungsi alamiku. Setiap kali darahmu dipaksa keluar masuk melalui mesin, tubuhmu menjadi sangat lelah. Tekanan darahmu naik turun dan jantungmu harus bekerja lebih keras. Aku tak pernah ingin kamu melalui itu semua. Setiap sesi cuci darah adalah pengingat bahwa aku semakin kehilangan fungsiku. Otot-ototku mulai mengecil, jaringan di dalamku mulai mati. Aku yang dulu berfungsi sebagai filter hidup, perlahan-lahan berubah menjadi organ yang tidak lagi berguna, mengecil, menyusut, dan tak berdaya. Aku tidak hanya kehilangan kekuatanku, tapi juga perlahan-lahan menghilang dari hidupmu. Ketergantungan pada cuci darah tak hanya menggerogotiku, tapi juga berdampak pada seluruh tubuhmu. Jantungmu terbebani, paru-parumu kesulitan bernafas karena cairan yang tak bisa kubuang menekan mereka. Tulang-tulangmu melemah, keseimbangan tubuhmu hilang. Dan meskipun aku di sini terikat padamu, tapi aku tak lagi mampu menjalankan tugasku. Setiap hari, aku hanya bisa merasakan tubuhku semakin rusak, semakin kecil, semakin hancur. Aku ingin bertanya kepadamu, mengapa kamu harus menungguku sampai seperti ini? Mengapa kamu tidak menjaga pola makanmu, memilih makan makanan yang sehat? Mengapa kamu tidak menjaga pola hidupmu? Kenapa kamu gak menjaga gula darahmu, menghindari kebiasaan yang membuatku harus bekerja lebih keras? Aku hanya berharap bisa tetap ada untukmu, bekerja tanpa perlu bantuan mesin, agar kamu bisa hidup bebas dari ketergantungan dialisis. Kerusakanku ini bukan hanya menyakitkan bagiku, tetapi juga adalah akibat dari setiap pilihan yang kamu buat, setiap kesempatan untuk menjaga tubuhmu yang kamu abaikan. Dan untuk kalian yang melihat angka EGFR-ku mulai menurun, itu bukan sekedar angka, itu adalah alarmku, tanda bahwa aku mulai menyerah. Jangan biarkan aku mengecil dan hancur. Jangan biarkan aku mencapai titik di mana hanya mesin yang bisa membantumu bertahan. Lakukan perubahan sekarang. Jaga pola hidup sehat. Selamatkan aku sebelum aku benar-benar hilang dari hidupmu. Sebarkan curhatanku ini agar lebih banyak manusia yang tahu dan peduli, agar mereka tak menunggu sampai terlambat seperti kamu. Aku hanya ingin tetap hidup di tubuhmu, menjaga kesehatanmu, dan bekerja setia tanpa henti. Tolonglah aku sebelum semuanya terlambat.